populasi yang lebih besar meningkatkan kredibilitas temuan studi. Jenis-jenis teknis sampling ada probability dan non probability sampling. Probability sampling yaitu setiap anggota populasi memiliki peluang yang diketahui dan tidak untuk dipilih. Metode ini sering digunakan untuk penelitian kuantitatif. Kemudian ada non probability yaitu pemilihan sampel tidak berdasarkan pada peluang aja. Sering digunakan dalam penelitian kualitatif atau ketika generalisasi tidak menjadi prioritas utama. Strategi penentuan ukuran sampel dan representativitas. Yang pertama ada perhitungan ukuran sampel. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan tingkat kepercayaan, margin kesalahan yang diterima dan variabilitas populasi. Selanjutnya ada representativitas. Sampel harus mencerminkan karakteristik kunci populasi seperti usia, jenis kelamin atau latar belakang pendidikan untuk memastikan validitas eksternal. Yang terakhir ada variabilitas populasi. Semakin tinggi variabilitas dalam populasi, semakin besar ukuran sampel yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat presisi yang sama. Metode pengumpulan data primer yaitu bisa dilakukan dengan wawancara, kuesioner, dan observasi. Metode pengumpulan data sekunder yaitu analisis dokumen dan data existing. Yang pertama adalah analisis data, melibatkan peninjauan dan interpretasi dokumen yang ada seperti laporan tahunan, catatan etis, surat kabar, dan arsip sejarah untuk mendapatkan wawasan. Data existing yaitu penggunaan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain seperti data statistik pemerintah, laporan riset pasar, atau basis data akademik untuk tujuan penelitian baru. Dan yang terakhir keuntungan dan kekurangan. Keuntungan termasuk efisiensi biaya dan waktu, namun kekurangannya adalah kurangnya kontrol atas metode pengumpulan asli dan relevansi data. Validitas dan reliabilitas dalam pengumpulan data. Validitas sejauh mana alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Ada validitas isi kriteria dan konstruk. Reliabilitas yaitu konsistensi hasil jika pengukuran diulang dalam kondisi yang sama. Selanjutnya ada uji instrumen. Melakukan uji coba instrumen penelitian sebelum implementasi penuh untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya. Tantangan dan solusi dalam proses sampling dan pengumpulan data. Yang pertama ada akses responden, yaitu kesulitan mendapatkan akses atau kerja sama dari responden target. Kedua ada bias sampel, yaitu sampel tidak representatif. Dan yang ketiga kualitas data tidak akurat atau tidak lengkap. Kesimpulannya yaitu untuk mencapai hasil penelitian yang akurat dapat dipercaya, peneliti harus mengadopsi praktek terbaik dalam sampling dan pengumpulan data. Yang pertama yaitu rencanakan dengan cermat. Yang kedua prioritaskan etika, dan yang ketiga validasi dan reliabilitas, yaitu lakukan uji validasi dan reliabilitas instrumen untuk memastikan kualitas data yang terkumpul. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi lengkap. Catat setiap langkah dalam proses sampling dan pengumpulan data untuk transparansi dan reproduktivitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.